بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Al-Mukarramun wal Mukarramah jemaah sholat maghrib dan ta'lim rahimakumullah. Insyaallah dalam waktu 40 menit sambil kita menunggu sholat isya, kita akan mencoba membahas yang ramai pada saat sekarang ini dibicarakan, yaitu di seputar Gavatar. Namun saya akan membahas dalam waktu yang amat singkat, berbicara tentang korelasi antara Al-Qiyadah Islamiyah dan Komar komunitas Milah Abraham serta Gavatar yang ramai dibicarakan saat sekarang ini, yaitu Gerakan Fajar Nusantara. Tahun 2015 dinyatakan oleh tokoh-tokoh Gavatar setelah gonjang-ganjing di mana-mana, mereka telah membubarkan Gavatar dan membuat kelompok baru namanya NKSA, yaitu Negara Karunia Semesta Alam. Saya sudah bersentuhan dengan kegiatan baik itu Al-Qiyadah Islamiyah, baik itu Komar, baik itu Gavatar, bahkan embrio tercetusnya pemahaman Al-Qiyadah Islamiyah. Saya sempat bersentuhan sejak 45 tahun yang lewat, saat saya masih berada di Sukabumi pada tahun 67 sampai tahun 70, muncul sebuah gerakan yang gerakan ini kemudian dinyatakan oleh Kementerian Agama dan MUI saat itu adalah sesat dan menyesatkan. Itulah yang menjadi guru daripada pimpinan Al-Qiyadah Islamiyah yang akan kita bahas nanti. Namun yang patut kita akan bicarakan pada saat sekarang ini adalah di seputar Gavatar yang Allah firmankan pada Al-Baqarah ayat 257. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan, yaitu kekafiran, kepada cahaya, yaitu iman. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindung mereka ialah taugut, yang diartikan di Departemen Agama adalah setan. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kebenaran Islam kepada kegelapan atau kekafiran. Ulaika ashabun nar, mereka itulah adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalamnya. Siapakah tokoh-tokoh Gavatar yang ramai diperbincangkan? Bapak dan Ibu bisa membukanya lewat situs, bertanya kepada Mbah Google. Ternyata pada tanggal 21 Januari tahun 2011 telah dilakukan deklarasi Gavatar di G-Expo Kemayoran, Jakarta, di hadapan tidak kurang dari 3.500 kader Gavatar dari seluruh Indonesia. Sang ketua yang dia duduk di deretan sebelah kanan, nomor urut 2. Apabila dilihat oleh Bapak dari situ, berarti deretan sebelah kiri. Itulah ketua umum Gavatar yang bernama Mahful Muiz Tumanurung. Dan sebelahnya nanti kita akan sebutkan masing-masing satu persatu. Dan pada saat deklarasi tadi, Sujiwo Tejo hadir dalam deklarasi Gavatar di G-Expo Kemayoran. Siapa pengurus Gavatar dan apa buku-buku mereka? Sempat kami laporkan pada 4 tahun yang lewat kepada pihak pemerintah, yang kami serahkan buku-buku aslinya. Yang ada di tangan saya tinggal fotokopinya. Inilah buku-buku yang diterbitkan oleh Gavatar. Siapa Gavatar itu? Jauh sebelum Gavatar diresmikan pada bulan Oktober tahun 2007, bertempat di Basket Hall Senayan, telah dideklarasikan sebuah organisasi
yang bernama Al-Qiyadah Islamiyah, yang organisasi tadi sudah didirikan sejak tahun 2001 secara sembunyi-sembunyi. Setelah mereka merasa kuat, kemudian tampillah Ahmad Musaddiq yang nama asalnya adalah Haji Abdul Salam. Tolong Bapak perhatikan, yang memakai peci itulah Ahmad Musaddiq, itulah ketua umum Al-Qiyadah Islamiyah. Saat deklarasi dia didampingi oleh Bernie Satria, yang Bernie Satria itu kemudian sekarang menjadi Sekjen Gavatar. Dan yang sebelah kanan, yaitu yang berkumis, itulah dia yang bernama Wahyu Sanjaya. Dia adalah wakil ketua umum Gavatar. Kemudian ini tahun 2007, setelah Al-Qiyadah Islamiyah dibubarkan, kemudian membentuk organisasi baru, dibubarkan juga, kemudian ganti menjadi Gavatar, yang orangnya masih itu-itu juga. Aneh bin ajaib, para intel di negara kita, apakah mereka ini pura-pura tidak tahu atau memang benar tidak tahu bahwa Gavatar pada hakikatnya adalah reinkarnasi dari gerakan Al-Qiyadah Islamiyah Nabi palsu Ahmad Musaddiq. Kita lihat para pengurusnya. Mudah-mudahan andai kata Bapak ada yang kenal, tolong diingatkan mereka untuk segera tobat. Inilah dia ketua umum Gavatar, Mahful Muiz Tumanurung. Dia lulusan S2 dari UIN Ciputat, Fakultas Usuruddin. Dan sebelah kanannya yang berkumis, itulah Wahyu Sanjaya, wakil ketua umum Gavatar. Yang sebelah kiri adalah Bernie Satria, Sekjen Gavatar. Sebelah kanan Muhtar Asmi, bendahara Gavatar. Siapa mereka? Kita coba lihat dalam buku yang ditulis oleh Ahmad Musaddiq, yaitu Ruhul Kudus yang turun kepada Al-Masih Al-Mau'ud. Dia menyebutkan di situ ada 54 orang yang berbaiat kepada Ahmad Musaddiq. Di antaranya itu pada bukunya halaman 192 disebutkan. Nomor urut 19 Mahful Muiz, sekarang jadi ketua umum Gavatar. Wahyu Sanjaya sekarang menjadi wakil ketua umum Gavatar. Nomor urut 13 Bernie Satria menjadi Sekjen Gavatar. Nomor urut 2 Muhtar Asmi menjadi bendahara umum Gavatar. Dandi Kusumah nomor urut Baiat 23, bidang organisasi keanggotaan dan kepengurusan. Nomor urut 54 Dewi Ratna, dia seorang dokter, ketua bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak. Nomor urut 12 Yusuf Damarjati, ketua bidang ekonomi dan kesejahteraan. Nomor urut 34 Munandar, ketua bidang kesehatan. Nomor urut 9 Farid Ma'ruf Sarjimin, ketua bidang pertahanan dan keamanan. Nomor urut 6 yang baiat namanya Sa'arif, kepala sekretariat jenderal. Nomor urut 17 namanya Kosasih, wakil bendahara umum 1 Gavatar. Tolong Pak berpikir dengan jernih. Kalau ini semuanya adalah kader-kadernya Ahmad Musaddiq dengan Al-Qiyadah Islamiyah kemudian membentuk Gavatar, kita pasti punya kesimpulan bahwa antara Gavatar dengan Al-Qiyadah Islamiyah Nabi palsu Ahmad Musaddiq itu punya korelasi ikatan yang sangat erat sekali. Kita lihat, khawatir di antara Bapak kenal, inilah Mahful Muiz Tumanurung, yang ada sesuatu yang aneh menurut saya. Gavatar itu sudah berebak dan didirikan di 34 provinsi. Dan kegiatannya dinamakan kegiatan sosial, dan dia setiap kegiatan tadi melakukan donor darah, menggait PMI. Pertanyaannya, apakah tidak ada kaitan, maaf, karena wakil presiden kita pun berasal dari Makassar, Mahful Muiz Tumanurung berasal dari Makassar, maaf kalau di antara Bapak ada yang orang Makassar, apa tidak merupakan kedekatan itu kemudian dimanfaatkan oleh Mahful Muiz jabatan wakil presiden sebagai ketua PMI untuk dia bermudah manuver di mana-mana, yang akhirnya beberapa pejabat dan beberapa pemerintah daerah menyatakan kerjasama dan dukungan dengan Gavatar. Baru-baru ini setelah gonjang-ganjing Gavatar, kemudian di koran Radar Bogor, terbitan 13 Januari, berarti baru 11 hari yang lewat. Ternyata saya baru tahu di kota Bogor
ada penandatanganan naskah kerjasama antara Pemkot Bogor dengan Gavatar, yang kemudian begitu ramai Gavatar dan dinyatakan sesat, wakil wali kota Bogor dia merobek naskah kerjasama tadi. Jadi ternyata mereka sudah bisa menembus ring 1 pemerintahan setempat, dan kita berkhawatir masuk juga ke ring 1 di kalangan pemerintahan. Yang keduanya ini Wahyu Sanjaya, yang ketiganya Berni Satria, yang keempatnya Mukhtar Asni, yang kelimanya Dandi Kusuma, yang keenamnya adalah Kusuma Wicitra, dia anggota baru, yang ini Dewi Ratna, Dr. Ratna, dia nomor urut 54. Ketua Bidang Kesehatan Munandar, nomor urut 34. Ketua Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Yusuf Damarjati, nomor urut 12. Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan Farid Ma'ruf Sarjimin, nomor urut Bayat nomor 9. Dan Ketua Bidang Hukum dan HAM Gavatar M. Tubagus Abdu, yang kemarin tampil melakukan pembelaan di televisi. Kemudian Ketua Bidang Informasi Gavatar Andi Cahya, dia anggota baru. Dan Nurul Mubin, anggota baru. Yusuf Darwijaya, anggota baru. Sekretaris Jenderal Gavatar Saari, nomor urut Bayat 6. Dan Ketua Wakil Bendahara Umum Gavatar Kosasih, nomor urut 17. Dan Wakil Bendahara Endang Supriyatna, dia anggota baru. Tolong Pak, ingatkan kepada mereka dan doakan mereka agar segera bertobat untuk mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Pertanyaannya kemudian, khawatir di antara Bapak ada yang belum mengetahui tentang apa itu Gavatar yang sebenarnya. Mari kita kaji, tolong saya diingetin apabila waktu Isya telah tiba, karena pendeknya waktu. Sementara yang harus saya bahas, persoalannya cukup banyak, tapi mudah-mudahan Bapak akan mengerti. Ada 10 kriteria aliran sesat hasil Munas MUI tahun 2007. Antara lain mengingkari rukun iman dan rukun Islam. Kemudian poin 7.8 mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Yang ke-9-nya mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariat. Kita ambil itu saja dulu, selain poin-poin yang lainnya. Apabila sebuah kelompok atau sebuah ajaran ada salah satu saja dari 10 ciri aliran sesat tadi, itu harus dinyatakan dia adalah aliran atau paham yang sesat dan menyesatkan. Kita lihat sekarang siapa pimpinan Al-Qiyadah Islamiyah. Al-Qiyadah Islamiyah nama aslinya adalah Haji Abdul Salam, biasa dipanggil Haji Salam. Pada saat tulisan ini saya buat tahun 2007, dia berusia 65 tahun dan sekarang masih hidup, berarti tinggal nambah 8 tahun, usia dia sekarang ini 73 tahun. Pensiunan Diknas DKI Jakarta, pendidikan terakhir Sekolah Tinggi Olahraga, pernah menjadi pelatih bulu tangkis di PBSI pusat tahun 72, saat itu dipimpin PBSI oleh Pak Tri Sutrisno, Wakil Presiden. Nama istrinya Hajah Waginem. Dia adalah pensiunan guru Al-Azhar Kemang. Sampai tahun 2002, Ahmad Musodik masih mengaku sebagai Al-Mala Al-Awal, pemimpin tertinggi Al-Qiyadah Islamiyah. Dan sejak 23 Juli 2006, menyatakan dirinya sebagai Al-Masih Al-Mau'ud Rasulullah. Dan inilah bukunya yang dia buat yang menggegerkan dunia. Inilah bukunya yang berjudul Ruhul Kudus yang turun kepada Al-Masih Al-Mau'ud. Dia dalam bukunya tampil menggunakan sayap. Dan kami sempat berdialog dengan Ahmad Musodik tahun 2007. Setelah MUI Kabupaten menyatakan Ahmad Musodik sesat, akhirnya Ahmad Musodik menggeruduk kami ke MUI. Waktu itu yang menghadapinya saya diantaranya, dikenalkan bahwa ini adalah bendaharanya, ini adalah sekjennya, ini adalah juru bicaranya, dan ini kami perkenalkan yang terakhir adalah Nabi kami, Ruhul Kudus, yaitu Haji Abdul Salam.
yaitu pimpinan kami Al-Qiyadah Islamiyah. Saya bilang saat itu, maaf Pak Haji Abdul Salam, syukur kami bertemu dengan Nabi Gaul. Kenapa saya katakan Nabi Gaul? Karena dia pakai celana lepis, pakai kaos oblong, pakai baret. Jadi menemui kami begitu. Saya bilang sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad nggak ada Nabi yang pakai Levi's kecuali Anda. Nah, kita tanya pada saat itu bahwa konon Anda itu katanya bisa terbang. Dibuktikan dengan buku Anda ini. Coba Anda terbang di ruangan ini, kami dokumentasikan. Dia jawab, ya kalau saya kan demonstrasi terbang kan saya ria, orang ria kan masuk neraka. Itu ngelesnya dia. Dan ternyata di sebelah kanan dia pakai sayap, dia sedang dibaiat oleh 54 pengikutnya. Yang dia sebutkan itulah dia dalam istilah kita as-sabiqun al-awwalun, dia sebutkan ini adalah kelompok yang pertama kali beriman kepada Ahmad Musaddiq. Kita lihat pengakuan Ahmad Musaddiq sebagai Al-Masih Al-Maud Rasulullah. Dia mengatakan dalam bukunya halaman 178, aku Al-Masih Al-Maud menjadi syahid Allah bagi kalian, orang-orang yang mengimaniku, dan aku telah menjelaskan kepada kalian tentang sunnahnya dan rencana-rencananya di dalam hidup dan kehidupan ini, sehingga dengan memahami sunnah dan rencana-rencananya kalian dapat berjalan dengan pasti di bawah bimbingannya. Terus dalam bukunya dia sebutkan, dan aku juga memerintahkan kepada Khatib agar mempersiapkan sebuah acara di Ummul Qura bagi para sahabat untuk menjadi syahid bagi kerasulan Al-Masih Al-Maun. Istilah Ummul Qura itu senantiasa digunakan sejak tahun 70 oleh gurunya Ahmad Musaddiq, yang juga itu pun saya pernah berguru kepadanya, yaitu orang yang bernama Isa Bugis, yang sekarang usianya 94 tahun masih hidup. Dia yang terakhir membuat sekolah SMP dan SMA proklamasi di Parung. Dan kemudian kami panggil pengurusnya dan pimpinannya, diketahuilah itu adalah anaknya Isa Bugis. Ternyata buku yang kami temukan dan data yang saya miliki tahun 69, ini dia tulisan Isa Bugis tahun 69, dengan data yang kami temukan pada tahun 83 tentang tafsir yang dia buat, yang tafsirnya jauh berbeda dengan tafsir manapun juga di dunia. Dan kemudian kita melakukan pengkajian yang terakhir November tahun 2015, dan kami serahkan ini kepada seluruh aparat dan pejabat dari tingkat daerah sampai tingkat pusat. Ternyata belum ada sikap apapun juga. Baru setelah terungkap eksodusnya Dr. Rika, Dr. Ayu dan lain sebagainya, baru pemerintah merasa kebakaran jenggot, turun sekarang ini. Dan kemudian mereka yang eksodus ke Kalimantan ditarik untuk segera pulang. Di sini dia mengatakan, tetapi Khatib mengusulkan agar acaranya diadakan di Gunung Bunder saja. Aku pun menyetujuinya. Di malam yang ke-33, 3 hari menjelang 40 hari aku bertahanus seperti Rasulullah di Gua Hiro. Menurut dia, kembali aku bermimpi. Di dalam mimpi itu aku sedang dilantik atau diangkat menjadi Rasul Allah, disaksikan para sahabat. Ini pada halaman 182. Kita lihat. Nah, disebutkan pengantar buku itu. Buku yang ada di hadapan saudara ini merupakan firman Allah atau Ruhul Kudus yang diturunkan kepada Rasulnya, sehingga isinya tidak perlu kami komentari lagi, agar kesuciannya tidak tersampur atau tidak terpengaruh oleh pendapat kami pribadi. Buku ini diterbitkan khusus bagi pengikutnya atau di kalangan terbatas, dan pelantikan Rasul ini terjadi pada tanggal 23 Juli tahun 2006 di Gunung Bunder, Bogor, Jawa Barat. Begitu kami mendapatkan buku dan data ini, kami segera meluncur ke tempat lokasinya. Saat itu bulan puasa, dalam kondisi hujan. Akhirnya tempat dia bertapa kami bakar dan kami robohkan. Geger dan kami ancam agar Ahmad Musaddiq menyerahkan diri dalam waktu 7 kali 24 jam. Apabila tidak, jangan salahkan kami apabila mayatnya membusuk di jalanan. 3 hari kemudian Ahmad Musaddiq menyerahkan diri ke pihak kepolisian dan kemudian diproses
Dia dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Dalam melakoni 2,5 tahun dia dinyatakan bebas, dan saat bebas itulah dia kemudian membuat sebuah lembaga yang bernama Qomar, yaitu Komunitas Milah Abraham. Siapa kader-kader dia yang disebutkan mukmin mubaligh? Yaitu ada 54 orang, terdiri dari 36 laki-laki dan 18 wanita. Perhatikan, nomor 1 Samsudin Salam adalah anaknya. Dan lihat di sini nomor 2 Mukhtar Asmi, jadi pengurus Gafatar. Lihat juga nomor 19 yang pakai warna kuning, Mahful Muiz, dia adalah ketua umum Gafatar. Yang wanitanya siapa? Nomor urut 37, yaitu wanita yang pertama, itu namanya Gin Abdul Salam. Itu istrinya Haji Salam, yang nama aslinya adalah Waginem. Dia berubah nama, ingin agak keren, Gin Abdul Salam. Biasanya orang kampung datang ke kota, di kampungnya dikasih nama Siti Aisyah, pindah ke kota berubah nama menjadi Isyur, kira-kira begitulah. Nah, dan ini nomor 54 yang warna kuning, itu adalah Dewi Ratna. Dia seorang dokter yang konon menurut berita yang terakhir, dialah yang kemudian akan menyiapkan sebuah rumah sakit dengan para medisnya anggota Gafatar yang gabung. Dan seminggu yang lewat saya ceramah di sebuah masjid di Bogor. Datanglah seorang dokter berbicara. Dia mengatakan di rumah sakit tempat dia bekerja ada 2 orang, seorang perawat, seorang bidan, sudah pegawai tetap di rumah sakit tadi. 6 bulan yang lewat dia menyatakan minta berhenti, dan dia memberitahukan dia ikut Gafatar dan akan eksodus ke Kalimantan. Nah, rupanya Doktorat Dewi Ratna inilah yang menghimpun, termasuk juga Dokter Ayu, termasuk juga Dokter Rika, untuk mereka itu membuat sebuah rumah sakit untuk menanggulangi kesehatan anggota Gafatar. Kita percepat saja. Nah, pokok-pokok ajaran Al-Qiyadah Islamiyah. Dia katakan Rasulullah telah berakhir masa tugasnya sampai saat tahun 1400 Hijriah. Allah telah mengutus Rasul baru, yaitu Ahmad Musaddiq, yang menamakan dirinya Rasul Al-Masih Al-Mau'ud, mengganti syahadat. Pada saat deklarasi di basket hall, dia memimpin deklarasi sambil mengatakan, mari kita berbaiat dan mengangkat sumpah kepada saya. Ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna al-masih al-mau'ud Rasulullah. Itulah syahadat baru yang didengungkan oleh Ahmad Musaddiq. Kemudian kita percepat saja. Bila seseorang melakukan ibadah tanpa mengikuti Rasul setelah Muhammad, yaitu Al-Masih Al-Mau'ud, yaitu Ahmad Musaddiq, yaitu Haji Salam, maka tidak akan diterima ibadahnya. Ini pada halaman 175. Rasul Al-Masih Al-Mau'ud mewajibkan setiap pengikutnya untuk misak berbaiat sebagai bukti telah mengikuti Rasul baru Al-Masih Al-Mau'ud. Pertanyaannya, seberapa luas kekuasaan Ahmad Musaddiq sebagai Al-Masih Al-Mau'ud? Ternyata sangat-sangat luas sekali. Di sini disebutkan, ini disebutkan dalam bukunya. Nah, setelah bahwa saya mendapatkan Ruhul Kudus yang diturunkan oleh Al-Masih Al-Mau'ud kepada kami, dengan ini dipermaklumkan kepada seluruh umat manusia dari segala bangsa, suku, ras, dan segenap orang yang membaca kitab ini, bahwa kami adalah orang yang telah bersaksi bahwasanya Al-Masih Al-Mau'ud adalah Rasulullah. Selanjutnya kami masing-masing menyatakan persaksian sebagai berikut. Jadi ternyata bahwa yang namanya Ahmad Musaddiq adalah Nabi Ruhul Kudus, pelanjut syariat Islam lintas batas benua, lintas batas suku, dan lintas batas bahasa. Setiap orang setelah dia menyatakan sebagai Nabi, sebagai Ruhul Kudus, semuanya harus beriman. Apabila tidak beriman, maka mereka dinyatakan sebagai orang kafir. Inilah benang merahnya yang kami temukan saat saya berguru di Sukabumi tahun 67. Saya mulai kuliah dengan teman-teman sebanyak 68 orang.
baru selesai semester 1 masuk ke semester 2, ternyata sang guru saya, pimpinan lembaga tadi, yang kemudian diakui oleh Ahmad Musodik, dia telah berguru kepadanya, dia mengatakan bahwa sholat belum wajib karena sekarang masih periode Mekah, nanti saja setelah kita hijrah di Madinah. Puasa juga belum wajib, tapi aneh, dalam masalah zakat wajib, padahal ayat zakat turunnya di Madinah, kan licik. Ayat sholat dia gunakan itu ayat Madaniyah, kan lu bukan turun di Madinah, belum, karena itu berlakunya di Madinah, puasa di Madinah nanti saja. Tapi aneh, menyangkut masalah zakat wajib mereka melakukannya. Dan inilah mereka mengatakan, dan saya dianjurkan tidak perlu untuk sholat, yang wajib bagi kita adalah qiyamul lail. Dia membaca ayat Al-Quran, ya ayyuhal muzammil qumil lail nisfahu awin kusminhu qalila, terus. Dan kegiatan mereka setelah itu tartil Al-Quran, yaitu mengkaji, mempelajari Al-Quran. Dan ini yang menarik bagi kelompok Al-Qiyadah Islamiyah. Setiap anggota Al-Qiyadah Islamiyah dan dilanjutkan anggota Gafatar, mereka harus hafal Al-Quran 3 juz. Ini yang menarik, Pak. Dari juz 28, 29, 30. Dan setiap minggu mereka ada pertemuan, dan saat pertemuan itu mereka mengeluarkan infak. Dan kemudian setelah mereka menjadi anggota 1 tahun, kemudian diwajibkan untuk menerjemahkan 3 juz tadi yang menjadi hafalan mereka. Terjemahnya adalah terjemah berdasarkan sang guru mereka, yang kemudian terjemahnya bisa dilihat dalam buku-buku terbaru sama. Salah satu contoh, terjemah Bismillahirrahmanirrahim yang biasa kita mengartikan dengan nama Allah atau dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terjemah yang harus dikuasai oleh semua jemaah berbunyi begini: mudah-mudahan saya menjadi hidup dengan ilmu Allah yang telah mengajar Al-Quran menurut sunnah Rasul, lagi yang memberi satu kepastian hidup menurut satu pilihan masing-masing. Kira-kira gimana Pak terjemah itu, Pak? Jadi terjemahnya bulat-belit, kayak bahasa notaris, dan dengan atau untuk, kira-kira gitu kan. Ini saya teringat ada seorang ustadz yang diangkat menjadi kepala bagian humas di sebuah kantor. Dia menulis di papan pengumuman, diumumkan kepada umum bahwa hari ini tidak ada pengumuman untuk diumumkan kepada umum. Demikian agar umum mengetahui pengumuman ini. Wassalam, ketua seksi pengumuman. Begitu orang baca, orang berkomentar, ini mah pengumuman yang tidak umum dengan umum. Kira-kira begitulah terjemah dia. Ini terjemahnya masih saya simpan. Ini pada tahun 83. Dan dia pun menerjemahkan yang sama pada tahun 69 tentang Idul Fitri, kembali hidup menurut sistem zakat. Diartikan bahwa sholat adalah disiplin diri, zakat adalah kesucian. Bagaimana bagi anggota mereka yang tidak melakukan qiyamul lail dan mereka yang tidak tartil Al-Quran? Maka kemudian mereka itu harus membayar kafarat, dan dikeluarkanlah surat penebusan dosa berupa uang sedekah. Di sini ismun awal nama asli, ismun sani nama di kelompok itu. Jadi setiap orang ganti nama. Umpamanya saya Khairul Yunus, maka saya nama di kelompok itu berubah menjadi Bil Rusdi. Ada Andreas Baseton, nama-nama yang lain kita akan perlihatkan nanti nama-nama mereka. Makanah cabang di mana, Qiyadah wilayah mana, provinsi mana. Dengan ini mengajukan permohonan istighfar kepada Allah dan Rasulnya melalui mukmin mubaligh, majlis istighfar atas semua pelanggaran yang telah saya lakukan selama berada dalam jamaah Al-Qiyadah Islamiyah. Adapun pelanggaran yang telah saya lakukan adalah sebagai berikut. Itu harus dicatat. Umpamanya saya naik lift, di depan saya ada pantat perempuan, montok banget, saya tepuk pantatnya sambil lirik sana pura-pura. Wah, maka dihitung, karena pantatnya demplon begitu, maka Anda harus bayar kifarat sejumlah sekian. Bayar kifarat, dikeluarkanlah ini penebusan dosa. Apa bedanya ini dengan Katolik yang menyatakan adanya penebusan dosa? Inilah kesamaan mereka.
Kemudian wanita muslimah boleh menikah dengan laki-laki Nasrani. Ini adalah pemahaman sama dengan jil pluralisme. Bapak dan ibu menenggarai sebuah kelompok itu sesat atau tidak, deteksinya dua. Yang pertama, apakah ada unsur main wanita di situ, atau unsur yang kedua duit. Kalau ada unsur main perempuan, jelas. Jadi nanti harus dijampi-jampi, dibacain doa sama abah berdua di kamar yang gelap. Nah, atau main perempuan dengan jemaah, pasti itu aliran sesat. Yang keduanya adalah main duit. Disebutkan kalau ingin berbicara khusus dengan Rasulullah, yang dimaksud baca Ahmad Besodik, maka harus mengeluarkan sedekah sebelum pembicaraan itu. Jadi umpamanya Anda mau nelpon saya berbicara, itu nanti harus ngirim pulsa sebagai tanda perbicaraan kita. Nah, atau orang ini harus membayar kafarat apabila orang mau menghadap sang Rasul tadi. Nah, ini yang menjadi masalah. Dan ini akarnya sama apa yang saya temukan pada tahun 67 sampai tahun 70, sampai yang dilakukan oleh Al-Qiyadah Islamiyah, dilakukan Komar, dilakukan komunitas Milah Abraham, dilakukan Gafatar, yaitu gerakan mereka ada 6 tahap. Yang pertama sirron, gerakan rahasia, berdakwah secara rahasia, mengaji secara rahasia, merekrut anggota secara rahasia. Tolong Bapak kalau punya keluarga, anak, mantu, cucu, atau punya tetangga, atau punya teman, suka ngaji, tapi tidak tahu di mana tempat ngajinya. Dan suka ngaji, tapi tidak tahu siapa gurunya. Itu patut dicurigai. Mereka ini ada liko pertemuan, yang mereka itu eksklusif secara tertutup. Ngapain ngaji mesti sembunyi-sembunyi? Terbuka aja seperti ini. Namun mereka melakukan tahapan yang kedua apabila merasa dirinya merasa kuat, yang disebut jahron, berdakwah secara terang-terangan, mengaji secara terang-terangan, merekrut anggota secara terang-terangan, seperti Ahmad Besodik menyatakan dirinya sebagai Rasul terang-terangan di hadapan pengikutnya, dan seperti deklarasi Gafatar yang dilakukan oleh Mahful Muiz Tumanurung. Mereka merasa sudah kuat, karena itu dakwah harus jahron, terang-terangan. Nah, mereka pastinya yang ketiga adalah hijrah. Tahun 70-an istilahnya bukan hijrah, tapi istilahnya adalah jebol desa. Seluruh pengikut sang guru Ahmad Besodik diperintahkan mereka untuk pindah jebol ke Lampung. Di Lampung mereka itu di metro memiliki tanah 200 hektar, yang kemudian setiap orang harus berangkat menjual rumahnya, tanahnya, kebunnya, sawahnya, untuk mereka ikut ke sana, pindah. Dan setelah 10 tahun mereka itu bangkrut, mereka pulang lagi ke kampung. Yang dahulu mereka kaya raya, sekarang mereka itu menjadi tukang nyangkul di bekas sawah, bekas kebun milik dia yang dijual. Sama dengan mereka sekarang ini istilahnya bukan hijrah, tapi eksodus ke Kalimantan. Jadi pola gerakannya sama. Tapi kaitan merekrut anggota, kenapa orang begitu tertarik? Ini ada benang merah, kaitan Gafatar antara yang namanya Ahmad Besodik dengan yang namanya Panji Gumilang, pimpinan pesantren Az-Zaitun, ketua NII KW 9. Pada bulan September tahun 2011 terjadilah pertemuan di Cisarua Puncak antara Panji Gumilang dengan Ahmad Besodik tentang nama gerakan. Karena setelah Al-Qiyadah dilarang, dibuat Komar juga dilarang, dan ini dimunculkan di televisi, dimunculkan di berbagai mass media hasil penelitian Muhammad Abduh tentang pertemuan tadi. Berarti ada benang merahnya. Dan kemudian ini yang sangat dikhawatirkan, fase yang keempat, Qital, perang dengan orang kafir demi kemenangan negara Islam. Kafir menurut versi mereka, seorang tua
yang tidak ikut kelompok mereka halal hartanya untuk dirampok. Itu adalah sa'i. Dan boleh sekarang mencuri sekalipun milik orang tua. Ayat yang digunakan adalah khudz min amwalihim shadaqatan, ambil dari mereka harta sebagai sedekah. Kemudian dia ada kelimanya yaitu futuh, menang dari peperangan melawan orang kafir. Dan yang keenamnya membentuk khilafah, bentuk pemerintahan menurut versi mereka. Nah, inilah nama kelompok, nama mereka, nama semboyan baptis. Nama-namanya, nama aslinya sudah tidak dikenal. Ganti nama menjadi Michael Muhdas, Bill Rusdi, David El Munawar, dan seterusnya dan seterusnya. Kesimpulan, MUI memutuskan tahun 2007, tepatnya 3 Oktober 2007, menyatakan bahwa Al-Qiyadah Islamiyah adalah sesat dan menyesatkan. Kemudian dilarang oleh pemerintah, pimpinannya ditangkap, dipenjara. Dan Mahful Muiz Tumanurung, saat itu dia menjadi ketua Al-Qiyadah Islamiyah wilayah Sulawesi Selatan, dia pun ditangkap, divonis hukuman 3 tahun penjara. Dua-duanya keluar, kemudian mendirikan organisasi baru yang menggegerkan, yaitu Ghafatar. Dan inilah kaitannya, kesamaannya dengan Katolik, dengan Kristen yang menjadikan adanya nama baptis, sama dengan Ahmadiyah yang mengartikan khotaman nabiyyin, bukan berarti penutup seluruh nabi. Sama dengan NI, negara Islam, dalam mengartikan Ummul Qura, Mardotillah. Sama dengan Harul Hadis, Islam Jamaah. Sama dengan Lemkari. Sama dengan paham Isa Bugis yang mentafsirkan Al-Quran seenak kudel mereka. Sama dengan jaringan Islam liberal yang membolehkan nikah berbeda agama. Sama pula dengan Lia Eden, dengan kerajaan Tuhannya yang menganggap dan memperkenalkan anak Lia Eden. Dia katakan si Mulki, dia katakan ini adalah Nabi Isa, dan anak Haji Salam disebutkan oleh Haji Salam ini adalah Al-Masih. Jadi kalau dia Ruhul Kudus, ada Al-Masihnya, yaitu anaknya. Pasca pelarangan Al-Qiyadah, kemudian muncullah komunitas Milah Abraham yang disebut Komar. Itu pun dilarang. Namun kita perlu tahu bahwa Komar ini atas perintah Ahmad bin Sodik didirikan. Rumah dia di Jalan Pertamina nomor 49, Tanah Baru, Beji, Depok. Apa ajarannya? Ajarannya dia mengatakan di sini, pokok-pokok ajaran Komar. Maaf, ada nabi baru setelah Nabi Muhammad, tidak mewajibkan sholat 5 waktu, dan yang sangat menarik dan unik dalam bukunya ini, yaitu bukunya menghormati hari yang ke-7. Di sini bukunya, dia mengatakan bahwa halaman 129, dia mengatakan kesalahan fatal yang dilakukan oleh Muhammad dan pemeluknya, yaitu ritual sholat Jumat. Mestinya sholat Jumat itu dilaksanakan pada hari Sabtu. Jadi dia artikan Yaumil Jum'ah bukan yaum dalam arti hari. Jumat adalah nama hari Jumat, tapi yaum adalah hari Al-Jumat berkumpul. Berkumpulnya Milah Abraham, ibadah mereka yaitu pada hari Sabtu. Kemudian nah, yang menarik, Ghafatar senantiasa dalam suratnya, dalam ikrarnya mengatakan damai sejahtera. Tidak pernah dalam membuat surat atau pidato ada Assalamualaikum, apalagi Bismillahirrahmanirrahim. Senantiasa mereka menggunakan kalimah Tuhan dengan kalimah Tuhan. Pertanyaannya apa itu artinya? Wallahu Akbar, wallahu alam. Janji pengurus Ghafatar berbunyi atas nama Tuhan semesta alam, saya akan taat kepada Tuhan semesta alam. Nah, lebih dahsyat lagi ikrarnya bagi para anggota. Yang nanti kalau ini disebutkan ikrarnya. Ini ikrar janji anggota Ghafatar. Saya menyatakan janji ini kepada Allah disaksikan oleh penyampai risalah Allah yang bertanggung jawab.
Sebagai tercantum dalam kitab Ulangan pasal 29 ayat 9 sampai 13. Saya menyatakan janji ini secara sadar dan sungguh-sungguh ikhlas, tidak paksaan dari siapapun juga. Tercantum pada Injil Petrus pasal 5 ayat 1 dan 3 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini beberapa ikatan keterkaitannya yang telah disajarkan. Ini keterkaitan pada saat deklarasi Al-Qiyadah Islamiyah, dua pentolan Ghafatar hadir di ruangan itu. Ini tokoh-tokohnya. Nah, kepada Ghafatar saat ini, tulisan ini saya buat 4 tahun yang lewat. Yang saya kirimkan kepada seluruh pejabat. Di berbagai instansi saya mengungkapkan bahayanya ini. Tapi ternyata tidak ada yang bergeming. Bahkan dianggap saya ini mengada-ada. Tapi setelah terjadi ledakan eksodus ke Kalimantan, baru pejabat semuanya ngeh. Dan sekarang didesak MUI untuk segera mengeluarkan fatwa tentang kesesatan Ghafatar, sehingga itu akan menjadi dasar pemerintah untuk melarangnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Selain antisipasi, saya kira sebagai penutup ceramah pada malam hari ini, dalam sebuah hadis yang masyhur, junjungan kita bersabda, dalam gonjang-ganjing menghadapi dan menangkal gonjang-ganjing rusaknya masyarakat, beliau menganjurkan ada doa yang pendek, syarat makna, yang harus kita baca setiap sholat minimal 5 kali sehari semalam. Doanya adalah ini: Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, zat yang membulak-balikan hati, zat yang membulak-balikan pendirian, teguhkanlah hati dan pendirian kami agar siap memegang teguh agamamu dan agar senantiasa taat pada perintahmu. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang amat singkat ini kepada Anda yang memerlukan data ini. Dipersilahkan, tapi terbatas karena menyangkut masalah waktu. Saya ditunggu malam hari ini ceramah di Bogor pada jam 9 malam. Sementara sejak pagi saya berangkat, tadi khutbah Jumat di Dirjen Migas di Kuningan. Saya belum sempat beristirahat. Tolong apabila ada panitia yang akan mengkopi lewat Perlesdis 2 poin materi yang telah saya sampaikan tadi, saya perkenankan. Akhirnya mari kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah